Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasnadi. Saya mahasiswa dari Universitas Pancasakti Bekasi dengan nomor NIM 2892050072 dengan jurusan Prodi Manajemen yang akan menyelesaikan tugas UAS mata kuliah Pendidikan Agama 2 dengan dosen pengampu Bapak Son Haji SAG MM dengan materi urgensi dan ciri-ciri marifatullah. Kedua, marifatullah atau mengenal Allah. Urgensi marifatullah adalah puncak kesadaran yang akan menentukan perjalanan hidup manusia selanjutnya. Karena marifatullah akan menjelaskan tujuan hidup manusia yang sesungguhnya. Ketiadaan marifatullah membuat banyak orang hidup tanpa tujuan yang jelas, bahkan menjalani hidupnya sebagai makhluk hidup lain atau binatang. Marifatullah adalah asas atau landasan perjalanan ruhiyah spiritual manusia secara keseluruhan. Seorang yang mengenali Allah akan merasakan kehidupan yang lapang. Ia hidup dalam rentangan panjang antara bersyukur dan bersabar. Sabda Nabi, amat mengherankan urusan seorang mukmin itu, dan tidak terdapat pada siapapun selain mukmin. Jika ditimpa musibah ia bersabar, dan jika diberi karunia ia bersyukur. Orang yang mengenali Allah akan selalu berusaha dan bekerja untuk mendapatkan ridha Allah, tidak untuk memuaskan nafsu dan keinginan syafaatnya. Dari marifatullah ini, manusia terdorong untuk mengenali para nabi dan rasul, untuk mempelajari cara terbaik mendekatkan diri kepada Allah, karena para nabi dan rasul lah orang-orang yang diakui sangat mengenal dan dekat dengan Allah. Dari marifatullah ini, manusia akan mengenali kehidupan di luar alam materi seperti malaikat, jin, dan ruh. Dari marifatullah ini, manusia mengetahui perjalanan hidup dan bahkan akhir dari kehidupan ini menuju kepada kehidupan barzah atau alam kubur, dan dilanjutkan kehidupan akhirat bertemu dengan Allah. Ciri-ciri marifatullah. Seseorang dianggap marifatullah atau mengenal Allah jika ia telah mengenali A. Asma atau nama Allah, B. Sifat Allah, dan C. Af'al atau perbuatan Allah yang terlihat dalam ciptaan dan tersebar dalam kehidupan dunia ini. Kemudian dengan bekal pengetahuan itu ia menunjukkan satu, sikap benar dalam bermuamalah atau bekerja dengan Allah. B. Ikhlas dengan niat dan tujuan hidup hanya karena Allah. C. Pembersihan diri dari akhlak-akhlak tercela dan kotoran-kotoran jiwa yang membuat bertentangan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. D. Sabar atau menerima perlakuan hukum atau aturan Allah atas dirinya. E. Berdakwah atau mengajak orang lain mengikuti kebenaran agamanya, membersihkan dakwanya itu dari pengaruh perasaan, logika, dan subjektivitas siapapun.
Ia hanya menyerukan ajaran agama seperti yang pernah diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Figur teladan dalam marifatullah ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dialah orang yang paling utama dalam mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Sabda Nabi, saya orang yang paling mengenal Allah dan yang paling takut kepadanya. Bukhari dan Muslim. Hadis Nabi ini ucapkan sebagai jawaban dari pernyataan 3 orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan ingin dan perasaannya sendiri. Tingkatan berikutnya setelah Nabi adalah ulama amilun atau ulama yang mengamalkan ilmunya. Firman Allah, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Marifatullah atau mengenal Allah. Dalam ajaran Islam, mengenal Allah sebagai Tuhan pencipta dan pengatur alam semesta dan seluruh makhluk merupakan suatu kewajiban. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mensyaratkan dan mengajak hamba-hambanya untuk mengenali dirinya sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran yang terjemahnya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda besar Allah bagi orang-orang yang memiliki akal. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang serta bahtera yang berjalan di lautan yang bermanfaat bagi manusia dan apa yang akan telah Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesungguhnya mati atau keringnya, dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran angin awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sesungguhnya terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Hamba-hambanya untuk mengenal Allah dan 2 cara, yaitu pertama, melihat segala perbuatan Allah, dan yang kedua, melihat dan merenungi serta mengenali tanda-tanda kebesaran Allah. Sementara itu suatu pendekatan atau cara mengenal Allah dalam pandangan sufisme dikenal dalam istilah marifatullah. Mengenal Allah dalam perspektif ini bukanlah mengenal zat Allah, karena hal ini tidak mungkin terjangkau oleh kapasitas manusia yang terbatas. Menurut Ibnu Al-Qayyim dalam Muhammad Sholihin, marifatullah yang dimaksud oleh ahlul marifah, orang-orang yang mengenal Allah, adalah ilmu yang membuat seseorang melakukan apa yang menjadi kewajiban bagi dirinya dan konsekuensi pengenalannya. Marifatullah tidak dimaknai dengan arti harfiah semata, namun marifatullah dimaknai dengan pengenalan terhadap jalan yang mengantarkan manusia dengan Allah, mengenalkan rintangan dan gangguan yang ada dalam perjalanan mendekatkan diri pada Allah. Pengertian, tujuan, dan kedudukan marifah. Dari segi bahasa, marifah berasal dari kata arafah, yaitu irfan, marfah, yang artinya pengetahuan atau pengalaman. Dan dapat pula berarti pengetahuan tentang rahasia hakikat agama, yaitu ilmu yang lebih tinggi daripada ilmu yang bisa didapati oleh seseorang pada umumnya. Marifah adalah pengetahuan objeknya, bukan pada hal-hal yang bersifat zair
tetapi lebih mendalam terhadap batinnya. Dengan mengetahui rahasianya, hal ini didasarkan pada pandangan bahwa akal manusia sanggup mengetahui hakikat ketuhanan, dan hakikat itu satu, dan segala yang maujud berasal dari yang satu. Selanjutnya, menurut Harun Nasution, ma'rifah digunakan untuk menunjukkan pada salah satu tingkatan dalam tasawuf. Dalam arti sufistik ini, ma'rifah diartikan sebagai pengetahuan mengenai Tuhan melalui hati nusanubari. Pengetahuan itu demikian lengkap dan jelas sehingga jiwanya merasa satu dengan yang diketahuinya itu, yaitu Tuhan. Selanjutnya, Harun Nasution mengatakan bahwa ma'rifah menggambarkan hubungan rapat dalam bentuk zionis pengetahuan dengan hati sanubari. Selanjutnya, dari literatur yang diberikan tentang ma'rifah sebagai dikatakan Harun Nasution, ma'rifah berarti mengetahui Tuhan dari dekat sehingga hati sanubari dapat melihat Tuhan. Oleh karena itu, orang-orang yang sufi mengatakan kalau mata yang terdapat dalam hati sanubari manusia terbuka, mata kepalanya akan tertutup. Ketika itu yang dilihat hanya Allah. Ma'rifah adalah cermin. Kalau seorang arif melihat ke cermin itu, yang akan dilihat hanyalah Allah. Yang dilihat orang arif baik sewaktu tidur maupun sewaktu bangun hanya Allah. Sekiranya ma'rifah mengambil bentuk materi, semua orang yang melihat pandangan akan mati karena tak tahan melihat kecantikan dan keindahannya, dan semua cahaya akan menjadi gelap di samping cahaya keindahan yang paling gilang gemilang. Dari beberapa definisi tersebut dapat diketahui bahwa ma'rifah adalah mengetahui rahasia-rahasia Tuhan dengan menggunakan hati sanubari. Dengan demikian, tujuan yang ingin dicapai oleh ma'rifah ini adalah mengetahui rahasia-rahasia Tuhan yang terdapat dalam diri Tuhan. Sebagaimana halnya dengan mahabbah, ma'rifah ini terkadang dipandang sebagai makom dan terdapat dianggap sebagai hal. Dalam literatur barat, ma'rifah dikenal dengan istilah zionis. Dalam pandangan Al-Junaid, ma'rifah dianggap sebagai hal, sedangkan dalam Risalah Al-Qasyariyah, ma'rifah dianggap sebagai umum. Itu Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulum Al-Din memandang ma'rifah datang sesudah mahabbah. Selanjutnya, ada pula yang mengatakan bahwa ma'rifah dan muhabbah merupakan kembar dua yang satu, yang selalu disebut berbarengan. Keduanya menggambarkan keadaan dekatnya hubungan seseorang sufi dengan Tuhan. Dengan kata lain, mahabbah ma'rifah menggambarkan dua aspek dari hubungan rapat yang ada antara seorang sufi dengan Tuhan. Dengan demikian, kelihatannya yang lebih dapat dipahami bahwa ma'rifah datang sesudah mahabbah. Sebagaimana dikemukakan Al-Qalbi, hal ini disebabkan karena ma'rifah lebih mengacu kepada pengetahuan, sedangkan mahabbah menggambarkan kecintaan. Sekian penjelasan dari saya. Bila mana ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.